Suami sengaja rencanakan agar aku keguguran lalu bisa cerai demi Gundik. Ia tak tahu kalau aku adalah pemilik sah rumah yang kami tempati. Dan esok pagi kubuat mereka jadi tunawisma. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Namaku Rika. Rika Aulia Lestari. 32 tahun, lulusan Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Negeri ternama di kota ini. Dan saat ini, aku sedang duduk di balkon rumah mewah yang, sebentar lagi, tidak akan lagi menjadi tempat tinggal mantan suamiku. Malam ini dingin. Angin berhembus pelan membawa aroma bunga melati dari taman depan. Aku memeluk secangkir coklat panas sambil memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Di dalam rumah, Mas Iwan, mantan suamiku yang sah secara hukum tetapi sudah mati di hatiku, sedang terlelap. Besok pagi, dia akan terbangun sebagai tunawisma. Tapi sebelum semua itu terjadi, biar aku ceritakan bagaimana semuanya bermula. 5 tahun lalu, aku adalah perempuan paling bahagia di dunia. Aku bertemu Mas Iwan di sebuah acara arisan keluarga. Waktu itu, sepupuku mengadakan acara kumpul-kumpul di rumahnya, dan Mas Iwan adalah teman kuliah sepupuku. Dia datang dengan kemeja lengan panjang yang sedikit kebesaran, rambut disisir rapi ke belakang, dan senyum yang, aku akui, cukup membuat jantungku berdebar. Dia memperkenalkan diri sebagai Iwan Prasetyo, pengusaha pemilik toko kelontong di daerah Pasar Minggu. 3 tahun lebih tua dariku. Belum menikah. Tinggal dengan ibu yang sudah sepuh. Rika. Ya? Nama yang cantik. Katanya waktu itu sambil menjabat tanganku agak lama. Aku tersipu. Dasar bodoh. Setelah acara itu, dia rajin mengirimiku pesan. Setiap pagi. Selamat pagi, cantik. Semoga harimu indah. Setiap malam. Selamat tidur, Rika. Mimpi indah ya. Sesekali dia mengirim foto jualannya di toko, foto ibunya yang sedang masak, atau foto kucing kampung yang sering mampir di tokonya. Aku pikir dia laki-laki sederhana, pekerja keras, dan berbakti pada orang tua. Tipe laki-laki yang selalu aku cari. Setelah 3 bulan dekat-dekat saja tanpa status yang jelas, masa PDKT ala orang dewasa yang katanya saling mengenal lebih dalam, Mas Iwan akhirnya mengajakku ketemuan di sebuah kafe. Di kafe itu, dengan latar belakang lagu-lagu romantis dan ditemani segelas coklat panas. Aku tidak pernah suka kopi. Dia berkata, Rika, aku udah lama suka sama kamu. Mau nggak jadi pendamping hidupku? Sederhana, tanpa bunga, tanpa puisi. Tapi aku menerimanya. Orang tuaku kontan protes. Ayahku, pensiunan pegawai negeri yang kini tinggal di kampung, langsung meneleponku. Rika, kau ini lulusan S2. Masa mau sama penjual kelontong? Ibuku lebih halus, tapi sama tajamnya. Enduk, ibu hanya ingin kau bahagia. Tapi apa laki-laki itu bisa menjamin masa depanmu? Dia kan cuma punya toko kecil. Aku membela Mas Iwan habis-habisan. Pak, Bu, Mas Iwan itu orang baik. Dia pekerja keras. Tokonya sekarang kecil, tapi nanti pasti besar. Aku percaya sama dia. Percaya. Kata yang indah sekaligus bodoh. Mas Iwan pernah bilang padaku, satu-satunya hal yang menghambat usahanya berkembang adalah modal. Toko kelontongnya butuh renovasi, butuh tambahan stok barang, butuh perluasan lahan. Tapi bank tidak mau memberi pinjaman karena usahanya masih kecil. Andai saja ada modal, keluhnya suatu malam sambil memijit kepalaku yang pusing. Mas bisa buka cabang. Bisa jadi besar. Saat itu aku melihat kilatan ambisi di matanya. Aku salah mengartikannya sebagai semangat. Aku punya tanah warisan dari nenek. Sebidang tanah luas di pinggiran kota, strategis, dekat dengan kawasan industri yang sedang berkembang. Nenek mewariskannya padaku karena aku adalah cucu tertua yang paling dekat dengannya. Tanah itu nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Aku ceritakan pada Mas Iwan. Dan di matanya, aku melihat sesuatu yang baru. Bukan cinta, bukan kebanggaan, tapi sesuatu yang lebih gelap, perhitungan.
Rick, katanya sambil menggenggam tanganku erat-erat. Mas nggak enak sama kamu. Tapi kalau kamu ikhlas, mungkin tanah itu bisa jadi modal usaha kita. Hasilnya nanti untuk masa depan kita bersama. Anak kita nanti. Anak kita. Kata-kata itu terucap begitu manis. Seolah dia sudah membayangkan keluarga kecil yang bahagia dengan aku sebagai istri, dia sebagai suami, dan anak-anak berlarian di halaman rumah. Aku tergoda. Aku terjebak. Aku setuju. Tanah warisan nenek itu aku jual. Uangnya, lebih dari 1,5 miliar rupiah, aku berikan ke Mas Iwan tanpa tanda terima, tanpa perjanjian hitam di atas putih. Karena dia suamiku. Karena kami adalah satu. Karena cinta. Siapa bilang cinta itu buta? Cinta itu membuatmu rela membeli tiket untuk pertunjukan yang akan membunuhmu di babak akhir. Dengan uang itu, toko kelontong Mas Iwan berkembang pesat. Renovasi besar-besaran. Stok barang berlimpah. Sistem pembayaran modern. Dalam waktu 2 tahun, satu toko berkembang menjadi 3. Lalu menjadi 5. 5 toko kelontong berubah menjadi supermarket. 2 supermarket menjadi minimarket berjejaring. Mas Iwan naik kelas. Dari pemilik toko kelontong, dia menjadi pengusaha retail yang cukup disegani di kota ini. Dan di tengah kesuksesan itu, dia membeli rumah ini. Rumah mewah di kompleks elit, 2 lantai, dengan halaman luas, kolam renang pribadi, dan taman belakang yang asri. Rumah impian yang dulu hanya ada di majalah-majalah properti. Waktu pertama kali diajak melihat rumah ini, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Aku pikir semua perjuangan kita terbayar sudah. Aku pikir inilah buah dari kerja keras dan cinta kita. Untuk istri tercinta, kata Mas Iwan waktu itu sambil menyerahkan kunci rumah. Terima kasih sudah percaya sama Mas. Tanpa kamu, Mas nggak akan ada di sini. Aku memeluknya erat. Aku menangis di dadanya. Aku bilang, Mas, ini rumah kita. Kita akan berbahagia di sini selamanya. Selamanya ternyata hanya bertahan 3 tahun. Sekarang aku tahu, rumah ini dibeli atas namanya, tapi tanahnya atas namaku. Aku yang membayar KPR-nya diam-diam lewat rekening yang tak pernah dia curigai. Aku yang menyusun semuanya, jaring pengaman untuk diriku sendiri, tanpa dia tahu. Saat Mas Iwan sibuk mengembangkan usaha dan bermain api dengan Cindy, aku sibuk memindahkan aset-aset penting ke tempat aman. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena, entah mengapa, selalu ada firasat buruk di hatiku. Firasat itu ternyata benar. Malam ini, 5 tahun setelah pertama kali aku memegang kunci rumah ini, aku duduk di balkon yang sama, memandangi pemandangan yang sama, tapi hatiku sudah berbeda. 2 tahun setelah pernikahan kami, Mas Iwan mulai sering membawa pulang anak buahnya untuk makan malam. Katanya, itu bagian dari team building. Membangun kedekatan antara pemilik dan karyawan. Waktu itu aku tidak curiga sama sekali. Bahkan aku senang. Karena Mas Iwan terlihat seperti bos yang baik hati. Sampai suatu malam di bulan Juni, dia pulang dengan membawa seorang gadis. Rick, kenalin, ini Cindy, kasir baru di toko pusat. Anaknya rajin banget, Mas mau kasih apresiasi, makanya Mas ajak makan malam ke rumah. Gadis itu tersenyum. Rambutnya panjang hitam sebahu. Kulitnya putih bersih. Matanya bulat dengan bulu mata lentik. Umurnya masih 22 tahun, lulusan SMK jurusan pemasaran. Dia memakai dress sederhana warna pastel, tidak menor, justru terlihat manis dan polos. Selamat malam, Kak. Maaf mengganggu, kata Pak Iwan. Kakak masaknya enak banget. Cindy penasaran, katanya dengan nada merendah. Aku tersenyum. Ah, Mas Iwan itu suka melebih-lebihkan. Silakan duduk, Cindy. Mau minum apa? Air putih saja, Kak. Cindy nggak mau repot. Sopan, rendah hati, manis. Tipikal anak baik dari kampung yang merantau ke kota cari kerja. Aku langsung jatuh hati padanya sebagai sesama perempuan. Malam itu aku masak spesial. Ikan bakar kecap, tumis kangkung, sambal terasi, dan sup iga sapi kesukaan Mas Iwan. Cindy makan dengan lahap. Dia memuji setiap masakanku. Beberapa kali dia bilang,
Kakak hebat banget. Cantik, pinter masak, baik hati. Pak Iwan beruntung banget. Mas Iwan tertawa. Iya dong. Istri Mas memang yang terbaik. Aku tersipu. Tidak tahu kalau di balik tawanya, ada skenario keji yang sedang berjalan. Setelah malam itu, Cindy sering datang. Awalnya 2 minggu sekali. Lalu seminggu sekali. Lalu 3 kali seminggu. Alasannya selalu macam-macam. Kak, tadi Cindy beliin buah buat kakak. Kata Pak Iwan, kakak suka buah naga. Kak, Cindy pinjam buku resep kakak ya? Cindy mau belajar masak buat bekal ibu Cindy nanti. Kak, Cindy bawain camilan dari toko. Ini produk baru. Kakak cobain dong. Aku tidak curiga. Aku justru senang punya teman ngobrol di rumah. Mas Iwan kan sering pulang malam karena urusan toko. Kadang aku kesepian. Dengan kehadiran Cindy, aku merasa punya adik. Sekarang kalau aku ingat-ingat, ada banyak keanehan yang aku abaikan. Pertama, Cindy selalu datang saat Mas Iwan sedang ada di rumah. Jika Mas Iwan tidak ada, dia jarang mampir. Alasannya, Cindy nggak enak sama kakak kalau Pak Iwan nggak ada. Takutnya kakak salah sangka. Manis, kan? Padahal itu strategi agar tidak ketahuan kalau sebenarnya dia datang karena Mas Iwan, bukan karena aku. Kedua, Cindy selalu tahu jadwal Mas Iwan. Dia tahu kapan Mas Iwan pulang cepat, kapan Mas Iwan lembur, kapan Mas Iwan ada meeting. Waktu itu aku pikir itu karena dia kasir, jadi tahu jadwal bosnya. Sekarang aku paham, itu karena mereka komunikasi intens di belakangku. Ketiga, ada kalanya aku melihat mereka berdua berbisik-bisik di dapur atau di teras belakang. Saat aku mendekat, mereka langsung memisahkan diri dan pura-pura membahas hal biasa. Kak, tadi Cindy lagi lapor soal stok barang yang mau kadaluarsa. Pak Iwan suruh diskon besar-besaran. Begitu kilahnya. Aku percaya. Aku selalu percaya. Puncaknya, suatu hari Cindy datang dengan air mata berlinang. Wajahnya sembab, matanya merah. Aku kaget. Cindy, kamu kenapa? Tanyaku cemas. Dia duduk di sofa sambil terisak. Kak, Cindy minta maaf. Cindy mau ngomong sesuatu, tapi takut kakak marah. Aku duduk di sampingnya. Katakan saja, kakak nggak akan marah. Dia menghela napas panjang. Kak, Cindy itu sebenarnya anak yatim. Ibu Cindy sakit-sakitan. Adik Cindy masih SMP. Cindy kerja di toko Pak Iwan buat biayain mereka. Tapi kemarin, tagihan rumah sakit ibu Cindy numpuk. Cindy bingung harus ngomong ke siapa. Akhirnya, Cindy minjem uang ke Pak Iwan. Diam-diam. Tanpa sepengetahuan kakak. Aku terdiam. Dia mencuri? Meminjam tanpa sepengetahuan istri? Itu agak aneh. Tapi Cindy melanjutkan. Cindy tahu itu salah. Tapi Cindy bingung. Kak, Cindy nggak punya siapa-siapa di sini. Cindy janji bakal bayar lunas. Jangan marah sama Pak Iwan ya. Kak, beliau cuma mau bantu Cindy. Ini semua salah Cindy. Dia menangis lagi. Aku memeluknya. Sudah, nggak apa-apa. Kamu bilang ke Mas Iwan, utangmu ke kakak aja. Nanti kakak yang bayarin ke Mas Iwan. Kamu fokus ngurus ibumu. Cindy menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kakak, baik banget. Cindy nggak tahu harus balas apa. Dia memelukku erat. Aku tidak melihat senyum tipis di sudut bibirnya. Semua itu akting. Semua itu skenario. Uang yang dia pinjam katanya untuk ibu. Tapi aku yakin sekarang itu untuk membeli baju-baju seksi yang kemudian dia pakai untuk merayu Mas Iwan di belakangku. Oh, betapa bodohnya diriku. Memasuki tahun keempat pernikahan, aku hamil. Kabar itu kusampaikan pada Mas Iwan suatu malam, saat kami makan malam berdua. Waktu itu Cindy sedang tidak ada. Mungkin sengaja tidak datang karena sudah tahu akan ada momen ini. Mas Iwan diam sesaat. Matanya menerawang. Lalu dia tersenyum. Tapi senyumnya aneh. Seperti dipaksakan. Syukurlah, Rick. Akhirnya. Akhirnya? Kenapa akhirnya? Bukankah seharusnya alhamdulillah? Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku terlalu bahagia.
Kandunganku berjalan normal. Mual-mual di trimester pertama, ngidam yang aneh-aneh, tubuh yang mulai berubah. Mas Iwan menemaniku kontrol ke dokter kandungan. Dia selalu datang, selalu membawakan jajan kesukaanku, selalu memijat kakiku yang mulai bengkak. Di mata orang lain, dia suami teladan. Di mataku waktu itu, dia laki-laki sempurna. Tapi Cindy berubah setelah aku hamil. Dia jarang datang. Kalaupun datang, hanya sebentar. Alasannya sibuk kerja, sibuk ngurus ibu, sibuk ini itu. Aku tidak terlalu ambil pusing. Mungkin dia sungkan karena aku sedang hamil, takut merepotkan. Suatu hari, aku tidak sengaja melihat ponsel Mas Iwan yang ketinggalan di meja makan. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi WhatsApp. "Mas, aku kangen. Kapan kita ketemu? Rumah sakit bilang ibu aku butuh operasi. Tapi aku nggak bisa minta ke Rika terus. Aku butuh kamu." Namanya tertera, Cindy sayang. Jantungku berhenti berdetak. Tapi aku berusaha tenang. Mungkin ini tentang utang. Mungkin Cindy benar-benar butuh biaya operasi ibunya. Mas Iwan kan sudah seperti kakak baginya. Aku tidak membuka ponsel itu. Aku meletakkannya kembali. Itu adalah kesalahan terbesarku. Seandainya saat itu aku berani membuka, mungkin semuanya akan berbeda. Mungkin Bara masih hidup. Tapi tidak. Tuhan punya rencana lain. Sekarang, dengan semua bukti yang ada, aku tahu persis apa yang terjadi di belakangku. Saat aku hamil, Cindy cemburu. Dia takut posisinya sebagai cadangan tergeser. Dia takut Mas Iwan kembali ke pelukan istri sahnya. Makanya dia terus merayu Mas Iwan, terus meminta perhatian, terus menjauhkanku dari suamiku sendiri. Dan Mas Iwan? Dia terjebak di antara dua perempuan. Tapi dia bukan laki-laki yang bimbang. Dia laki-laki yang licik. Dia punya rencana. Rencana itu mulai berjalan saat kandunganku memasuki bulan ke-6. Mas Iwan mulai sering menekankan pentingnya ibu hamil harus banyak gerak. Katanya, biar bayinya sehat. Biar persalinannya lancar. Biar tidak susah. "Rick, coba deh turun naik tangga 5 kali sehari. Biar otot-ototnya terlatih." Dokter bilang itu bagus. "Rick, kalau mau ambil sesuatu di lantai atas, jangan minta tolong pembantu. Jalan sendiri. Biar sehat. Rick, bersihin dikit-dikit kamar mandi biar gerak. Jangan manja." Awalnya aku nurut. Pikir dia benar. Ibu hamil memang harus banyak gerak. Tapi belakangan aku sadar, dia selalu mendorongku untuk naik turun tangga. Berkali-kali. Padahal di rumah kami, tangga cukup curam dan licin karena berbahan marmer. Suatu malam, saat aku terbangun mau ke kamar mandi, aku mendengar suara percakapan dari ruang kerja. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Mas Iwan kukira sudah tidur. Ternyata masih di ruang kerja. Aku mendekat pelan-pelan. Pintunya tidak tertutup rapat. "Gimana? Jadi?" Tanya suara laki-laki di telepon. "Jadi. Tapi tunggu momen yang tepat. Waktu Rika lagi sendiri di rumah. Pembantu harus libur. Kamu masuk lewat jendela belakang. Pel anak tangga ketiga pakai air sabun yang banyak. Pastiin dia jatuh." Itu suara Mas Iwan. "Risikonya gede, bos. Kalau dia kenapa-napa." Justru itu maunya. Dia keguguran, kita bayar lunas. Dunia serasa runtuh. Aku mundur pelan-pelan. Masuk kamar. Menutup pintu. Dan menangis sejadi-jadinya di dalam selimut. Laki-laki yang kucintai. Laki-laki yang kunikahi. Laki-laki yang setiap malam memelukku. Dia sedang merencanakan pembunuhan bayi kami. Keesokan harinya, aku pura-pura tidak tahu. Aku pura-pura ceria. Aku masak sarapan kesukaannya. Aku antar dia pergi dengan ciuman di pipi. Tapi dalam hati, api sudah menyala. Api itu tidak akan padam sampai keadilan ditegakkan. Aku mulai merencanakan balasanku. Pelan-pelan. Hati-hati. Tanpa sepengetahuannya. Dan Cindy? Biar dia menikmati sisa-sisa cinta curiannya. Karena sebentar lagi, mereka berdua akan merasakan dinginnya malam tanpa rumah. Aku ingat kata-kata ibuku, "Enduk,
Jangan pernah meremehkan kekuatan perempuan yang dikhianati. Dia bisa jadi malaikat penyayang, tapi juga bisa jadi algojo yang kejam. Sekarang, aku adalah algojo itu. Dan mereka berdua, Mas Iwan dan Cindy, akan menjadi korbannya. Malam itu, setelah mendengar percakapan Mas Iwan, aku tidak bisa tidur. Mataku terpaku pada langit-langit kamar, sementara otakku bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ribuan pertanyaan berputar di kepala. Ribuan skenario membangunkan imajinasi. Ribuan kemungkinan, baik dan buruk, silih berganti. Satu hal yang pasti, aku tidak bisa diam. Aku tidak bisa hanya menjadi korban yang pasrah. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Melaporkannya ke polisi? Tidak ada bukti. Hanya percakapan telepon yang kudengar dari balik pintu. Itu tidak cukup. Dia bisa membantah. Dia bisa bilang aku salah dengar. Dia bisa memutarbalikkan fakta. Konfrontasi langsung? Jelas bunuh diri. Dia bisa marah. Dia bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk. Lagi pula, aku hamil. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa bayiku. Aku butuh bukti. Bukti nyata. Bukti yang tidak bisa dibantah. Pagi harinya, saat Mas Iwan pergi ke kantor, aku duduk di depan laptop dan mulai mencari cara merekam percakapan tanpa sepengetahuan orang lain. Alat penyadap suara. Detektor suara jarak jauh. Semakin aku membaca, semakin aku yakin ini bisa dilakukan. 2 jam kemudian, aku memesan sebuah alat penyadap suara dari toko online. Bentuknya kecil, seukuran kancing baju. Harganya lumayan mahal, tapi aku tidak peduli. Uang bukan masalah. Yang penting, aku bisa mendapatkan keadilan. 3 hari kemudian, paket itu tiba. Aku membukanya dengan hati-hati saat Mas Iwan sedang keluar. Di dalamnya, ada sebuah alat kecil berwarna hitam, sebuah panduan penggunaan, dan sebuah aplikasi yang harus diunduh ke ponsel. Aku mempelajari cara kerjanya. Ternyata cukup sederhana. Alat ini bisa merekam suara dalam radius 5 meter. Hasil rekamannya akan tersimpan di memori internal, dan bisa ditransfer ke ponsel melalui Bluetooth. Baterainya bisa bertahan sampai 7 hari. Malam itu, saat Mas Iwan sedang mandi, aku menyelinap ke ruang kerjanya. Jantungku berdetak kencang. Tanganku gemetar. Tapi aku berusaha tenang. Aku tempelkan alat itu di bawah meja kerjanya, tepat di bagian yang tidak terlihat. Alat itu menyatu dengan warna kayu, hampir tidak mungkin terdeteksi kecuali jika seseorang sengaja mencarinya. Setelah memastikan alat menyala, aku kembali ke kamar. Mas Iwan masih di kamar mandi. Aku berbaring di tempat tidur, mencoba mengatur napas. Tuhan, maafkan aku harus melakukan ini. Tapi aku hanya ingin keadilan. Aku hanya ingin melindungi diriku dan bayiku. 2 hari berikutnya, aku tidak mendengar apa-apa. Alat itu bekerja, tapi tidak ada percakapan penting yang terekam. Hanya telepon-telepon biasa, rapat-rapat dengan karyawan, obrolan ringan dengan rekan bisnis. Sampai malam ketiga, aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Biasanya, Mas Iwan tidur nyenyak di sampingku. Tapi malam itu, tempat di sampingku kosong. Aku meraba-raba, mencari, tapi tidak ada. Aku duduk. Spray di sisinya masih hangat, artinya dia baru saja pergi. Aku mendengar suara samar dari ruang kerja. Suaranya pelan, tapi di rumah yang hening, suara sekecil apapun terdengar. Aku turun dari tempat tidur. Berjalan pelan-pelan menuju ruang kerja. Seperti malam-malam sebelumnya, aku mendekat dan mendengarkan. Dan kali ini, aku merekamnya dengan ponselku. Lo yakin gak ada jejaknya? Tanya Mas Iwan. Yakin, Bang. Orang suruhan gue udah profesional. Dia mantan preman pasar. Udah sering ngerjain job kayak gini. Gak bakal ketahuan. Jawab suara laki-laki di ujung telepon. Kapan lo eksekusi? Gue tunggu kabar dari lo. Lo tentuin kapan pembantu lo libur. Biar rumah sepi. Biar Rika sendirian. Oke. Gue kabarin. Yang penting, jangan ada yang lihat. Jangan ada bukti. Siap, Bang. Tapi soal bayaran. Udah gue transfer setengah. Sisanya pas udah beres.
Percakapan itu berakhir. Aku mendengar suara telepon ditutup. Lalu langkah kaki mendekati pintu. Aku cepat-cepat kembali ke kamar. Berbaring, memejamkan mata, berpura-pura tidur. Mas Iwan masuk, merebahkan diri di sampingku, dan beberapa menit kemudian, dengkurannya terdengar lagi. Aku menangis dalam diam. Tanganku menggenggam ponsel yang berisi rekaman itu. Rekaman yang membuktikan bahwa suamiku sendiri sedang merencanakan kehancuranku. Tapi aku tidak tahu bahwa di balik itu semua, ada rencana lain yang lebih kejam. Rencana yang melibatkan tangga rumah kami. 2 minggu kemudian, pembantu kami, Mbak Yanti, minta izin pulang kampung. Katanya, ibunya sakit. Mas Iwan langsung mengizinkan. Bahkan dia memberi uang tambahan dan tiket pulang pergi. Aku tahu itu bagian dari rencana. Dia sengaja meliburkan pembantu agar rumah sepi. Agar tidak ada saksi. Hari itu, tanggal 17 Maret, adalah hari yang paling membekas dalam hidupku. Bukan karena aku jatuh dari tangga. Bukan karena aku kehilangan bara. Tapi karena di hari itulah, untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat wajah asli Mas Iwan. Wajah seorang iblis berkedok suami. Aku masih ingat detail hari itu dengan sangat jelas. Pagi-pagi, Mas Iwan bangun lebih awal. Biasanya dia suka tidur sampai jam 7. Tapi hari itu jam setengah 6 dia sudah mandi. Aku yang masih mengantuk hanya mendengar suara air dari kamar mandi, lalu langkah kakinya yang cepat mondar-mandir. "Rick, Mas pergi dulu ya. Ada meeting sama supplier jam 7. Gak enak kalau telat," katanya sambil mencium keningku. Aku mengangguk malas. "Iya Mas, hati-hati. Kamu istirahat aja. Jangan banyak gerak. Mbak Yanti kan lagi libur. Jadi kalau butuh sesuatu, telepon Mas aja." "Baik." Perhatian. Manis. Itulah suamiku. Pintu rumah ditutup. Mobilnya melaju pergi. Dan aku masih berbaring, menikmati hangatnya selimut. Aku tidak tahu bahwa di saat yang sama, seorang pria bayaran sudah bersembunyi di belakang rumah, menunggu waktu yang tepat untuk masuk dan mengeksekusi rencana bejat itu. Sekitar jam 10 pagi, aku bangun. Perutku sudah mulai keroncongan. Aku turun ke dapur untuk membuat sarapan. Waktu itu aku melewati tangga dengan normal. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang licin. Mungkin mereka belum mulai bekerja. Aku membuat nasi goreng sederhana, makan sendirian di meja makan, lalu mencuci piring. Setelah itu, aku menonton televisi di ruang tengah. Acara infotainment yang membahas gosip artis. Biasanya aku tidak suka, tapi hari itu aku butuh hiburan murahan untuk mengusir sepi. Sekitar jam setengah 1 siang, aku merasa ngantuk. Perutku mulai membesar, dan ibu hamil memang mudah lelah. Aku memutuskan untuk tidur siang sebentar. Aku naik ke lantai atas, masuk kamar, dan merebahkan diri. Tidak lama kemudian, aku tertidur. Dan di saat itulah, mereka bergerak. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi saat aku tidur. Tapi berdasarkan rekaman yang kemudian kudapatkan dari penyadap, dan pengakuan orang suruhan itu setelah aku ancam lapor polisi, inilah yang terjadi. Jam 1 siang, seorang laki-laki bertubuh sedang dengan topi hitam masuk melalui jendela belakang yang tidak terkunci. Mas Iwan sudah memastikan jendela itu dibiarkan terbuka sejak pagi, dengan alasan biar ada sirkulasi udara. Laki-laki itu naik ke lantai atas. Di tangga, dia mengeluarkan botol berisi air sabun dari tasnya. Air sabun itu bukan sabun biasa, tapi campuran sabun colek dan oli bekas, bikinannya sendiri, katanya, supaya licinnya double. Dia menuangkan cairan itu di anak tangga ketiga. Bukan di semua anak tangga, hanya di satu anak tangga. Itu strategi, agar korbannya tidak curiga setelah melewati 2 anak tangga pertama yang aman. Setelah selesai, dia turun, keluar melalui jendela yang sama, dan pergi meninggalkan rumah tanpa jejak. Aku terbangun sekitar jam setengah 3. Perutku lapar lagi. Aku turun ke dapur untuk mengambil camilan. Aku turun perlahan. 1, 2, 3. Begitu kakiku menginjak anak tangga ketiga, aku merasakan sesuatu yang aneh. Kakiku meluncur. Aku berusaha berpegangan pada pagar, tapi tanganku ikut licin. Mungkin pagar itu juga sudah diolesi sesuatu. Tubuhku oleng.
Aku jatuh ke belakang. Bagian belakang kepalaku membentur tepi tangga. Untuk sesaat, dunia berputar. Tapi itu belum selesai. Karena tubuhku terus berguling. Perutku membentur setiap sudut tangga yang tajam. Aku mendengar diriku sendiri berteriak. Tapi suaraku seperti milik orang lain. Bum, pinggulku membentur. Buk, punggungku membentur. Brak, perutku membentur paling keras. Aku meringkuk di lantai bawah. Rasa sakit luar biasa menjalari seluruh tubuhku. Aku mencoba bangun, tapi tidak bisa. Kakiku tertekuk aneh. Tanganku gemetar. Lalu aku merasakan sesuatu yang hangat mengalir di antara kedua pahaku. Aku menunduk. Darah. Banyak darah. Membasahi lantai marmer putih. Bara. Aku mencoba merangkak menuju ponselku yang terjatuh beberapa meter dari tempatku tergeletak. 1 senti. 2 senti. Tapi tubuhku tidak mau bekerja sama. Pandanganku mulai kabur. Tuhan, tolong. Aku belum siap mati. Bara belum siap lahir. Lalu gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku tidak sadar. Mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Yang aku tahu, saat aku membuka mata, aku sudah berada di ruang UGD. Lampu-lampu terang menyilaukan. Suara mesin-mesin medis berdenging di telingaku. Ada orang-orang berlarian. Perawat. Dokter. Mereka bicara cepat. Tapi aku tidak bisa menangkap artinya. Lalu aku mendengar suara Mas Iwan. Dok. Dok. Tolong selamatkan istri saya. Tolong. Dia berteriak-teriak. Panik. Putus asa. Akting yang sempurna. Dokter menjelaskan sesuatu padanya. Aku tidak dengar jelas, tapi dari potongan-potongan kalimat, aku tahu, bayiku tidak selamat. Aku menangis. Menangis sejadi-jadinya. Perawat menyuntikku dengan obat penenang. Dan aku kembali terlelap. 2 hari kemudian, aku sadar sepenuhnya. Mas Iwan duduk di sampingku. Wajahnya kusut. Matanya sembab. Jenggotnya tumbuh tidak terurus. Rick, kamu sadar, sayang. Aku memandanginya. Laki-laki ini, laki-laki yang setiap malam memelukku, laki-laki yang mencium keningku tiap pagi, laki-laki yang membunuh bayiku sendiri. Bara. Tanyaku lirih. Mas Iwan menunduk. Maaf, Rick. Bara nggak selamat. Dokter bilang, udah nggak bisa ditolong. Dia meraih tanganku. Tangannya hangat. Tangannya lembut. Tapi kita bisa coba lagi. Rick, kamu masih muda. Kita bisa punya anak lagi. Aku hanya diam. Air mataku mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Kita bisa punya anak lagi? Kau pikir aku mau punya anak dengan pembunuh? Kau pikir aku mau melahirkan dari rahim yang telah kau kotori dengan darah anak pertama kami? Kau gila, Mas Iwan. Kau benar-benar gila. Selama dirawat, Mas Iwan datang setiap hari. Dia membawakan sup ayam kesukaanku. Dia membacakan buku. Dia memijat kakiku yang masih sakit. Semua perawat bilang, ibu beruntung punya suami seperti Pak Iwan. Aku hanya tersenyum. Di malam ketiga, saat Mas Iwan pulang, aku meminta perawat untuk mengambilkan ponselku yang disimpan di lemari. Perawat itu baik. Dia mengambilkannya. Aku membuka aplikasi penyadap. Rekaman baru. Tanggal 17 Maret, jam 13.00 14.00. Aku putar. Dan aku mendengar semuanya. Suara orang asing masuk melalui jendela. Suara langkah kakinya di lantai kayu. Suara botol dikocok. Suara cairan dituang. Suara langkah pergi. Lalu suara Mas Iwan menelepon seseorang. Gimana? Udah? Udah, Bang. Beres. Nggak ada saksi. Aman. Rumah kosong. Istrinya lagi tidur. Oke. Sisanya transfer besok. Aku matikan rekaman. Aku pandangi langit-langit rumah sakit. Dadaku sesak. Tapi tidak ada air mata. Karena air mata sudah habis. Yang tersisa hanya amarah. Dan amarah itu akan kubakar menjadi api yang menghanguskan mereka berdua. 3 hari kemudian, aku pulang ke rumah. Mas Iwan menjemputku. Dia membawakan bunga.
Dia membukakan pintu mobil. Dia menggandengku masuk ke rumah yang sama, melewati tangga yang sama. Tangga itu kini sudah bersih. Tidak ada bekas air sabun. Tidak ada bekas darah. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu semuanya. Malam itu, Mas Iwan pamit ke ruang kerja. Katanya, ada urusan bisnis. Aku mengangguk. Aku pura-pura tidur. Tapi begitu dia masuk ke ruang kerja, aku bangun. Aku mengambil ponselku. Aku membuka aplikasi penyadap. Dan aku mendengar percakapan mereka. Mas, Rika udah pulang. Suara Cindy. Udah. Hari ini. Dia curiga enggak? Enggak. Dia nangis terus. Kasian sih. Tapi ya gimana lagi? Ini demi kita. Mas, aku kangen. Kapan kita bisa ketemu? Sabtu nanti. Rika mau kontrol ke dokter kandungan. Rumah kosong. Oke. Aku tunggu ya, Mas. Iya sayang. Aku matikan rekaman. Aku tersenyum di dalam gelap. Sabtu, ya? Kalian mau ketemu? Baik. Aku akan kasih kalian kejutan. Aku mulai menyusun rencana. Rencana yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan yang paling penting, rencana yang akan membawa keadilan untuk Bara. Anakku yang tak sempat lahir. Anakku yang dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Bara, Mama sayang kamu. Mama akan buat mereka menyesal. Mama janji. 2 minggu setelah kecelakaan itu, aku kembali menjalani hidup seperti biasa. Atau setidaknya, itu yang Mas Iwan lihat. Setiap pagi aku bangun, membuat sarapan, mengantarnya pergi dengan ciuman di pipi. Setiap malam aku menyambutnya pulang dengan senyum, menyiapkan makan malam, menemaninya nonton televisi. Setiap kali dia bertanya kabarku, aku selalu menjawab, "Baik, Mas. Aku kuat." Dia memujiku. Katanya, "Kamu perempuan hebat, Rick, istri kuat." Dia tidak tahu bahwa di balik senyum itu, ada lautan amarah yang siap meluap kapan saja. Dia tidak tahu bahwa di balik jawaban aku kuat, ada rencana yang sedang kumatang dengan sempurna. Aku mulai mengumpulkan bukti. Bukan hanya rekaman suara, tapi juga dokumen-dokumen penting. Semua yang berhubungan dengan kepemilikan rumah, tanah, dan aset-aset lainnya. Aku harus memastikan bahwa ketika saatnya tiba, tidak ada celah bagi mereka untuk lolos. Mas Iwan memang pemilik sah rumah ini di mata hukum. Setelah proses cerai nanti, hakim akan memvonis rumah jatuh ke tangannya karena atas namanya. Tapi dia tidak tahu bahwa tanah di bawah rumah ini adalah milikku. Tanah warisan nenek yang tidak pernah dijual. Ceritanya panjang. Saat Mas Iwan membeli rumah ini 3 tahun lalu, dia membelinya dari pengembang perumahan. Pengembang itu membangun rumah di atas lahan yang mereka beli dari berbagai pemilik tanah. Salah satu pemilik tanah itu adalah nenekku. Nenekku meninggal setahun sebelum aku menikah. Tanahnya diwariskan padaku. Tapi saat pengembang membeli lahan di kawasan itu, mereka tidak membeli tanah nenekku, karena tanah nenekku persis berada di lokasi strategis yang mereka incar untuk proyek selanjutnya. Mereka hanya membeli tanah-tanah di sekitarnya. Saat Mas Iwan membeli rumah ini, dia pikir dia membeli tanah dan bangunan. Tapi kenyataannya, dia hanya membeli bangunan di atas tanah yang masih bersertifikat atas namaku. Pengembang hanya punya hak guna bangunan selama 30 tahun. Dan hak itu sudah mereka jual ke Mas Iwan. Aku tahu semua ini dari notaris keluarga yang juga mengurus warisan nenekku. Saat Mas Iwan sibuk mengurus KPR dan jual beli, aku diam-diam memperpanjang sertifikat tanah atas namaku. Aku juga diam-diam membayar KPR-nya dari rekening terpisah, agar ada bukti bahwa aku ikut membayar rumah ini. Semua itu kulakukan tanpa sepengetahuannya. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena ibuku selalu berpesan, "Enduk, dalam pernikahan, cinta itu penting. Tapi kewaspadaan juga perlu. Jangan pernah memberikan segalanya sampai kau yakin dia bisa dipercaya 100%. Ibuku bijak. Aku bersyukur mengikuti nasihatnya. Sekarang, di saat-saat seperti ini, nasihat itu terasa seperti penyelamat. Di luar dugaan, Mas Iwan ternyata juga sibuk mengurus sesuatu. Aku tahu dari rekaman penyadap. Dia bolak-balik ke pengacara.
Dia urus berkas cerai. Dia siapkan alasan-alasan yang akan dia gunakan di pengadilan. Pokoknya gue pakai alasan gak tahan lihat dia depresi, katanya pada Cindy suatu malam. Biar kelihatan kayak suami baik yang cerai karena gak tega. Jangan lupa, Mas, semua aset harus atas nama Mas. Rumah, mobil, toko. Biar nanti kita gak punya masalah, jawab Cindy. Iya, udah siap semua. Pengacara gue bilang, kemungkinan besar Rika cuma dapat uang iritan sama perhiasan. Paling 50 juta. Alhamdulillah. Maksudnya, kasihan ya si Rika. Mereka tertawa. Tertawa puas. Aku tersenyum mendengarnya. Tertawalah sekarang. Karena besok, kalian akan menangis. Persiapan terus kulakukan. Aku menghubungi notaris keluarga. Aku minta dia menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk membuktikan kepemilikan tanah. Dia kaget, tapi dia mengerti ketika aku cerita sedikit tentang rencanaku. Bu Rika, ini langkah besar. Apa ibu yakin? Saya yakin, Pak. Saya sudah melalui terlalu banyak hal untuk mundur sekarang. Baiklah, saya bantu. Tapi ingat, ini akan jadi perang terbuka. Setelah ini, tidak ada lagi jalan mundur. Saya tidak butuh jalan mundur, Pak. Saya butuh jalan menuju keadilan. Aku juga menghubungi pengacara. Bukan pengacara biasa, tapi pengacara khusus yang menangani sengketa properti. Dia terkenal galak dan tidak kenal kompromi. Tapi dia juga terkenal adil. Bu Rika, dengan bukti-bukti ini, peluang kita menang besar. Tapi kita harus sabar. Kita harus menunggu waktu yang tepat. Jangan serang dulu. Biarkan mereka lengah. Berapa lama? Sampai proses cerai selesai. Biarkan mereka berpikir mereka menang. Lalu kita hancurkan mereka dengan satu pukulan. Aku setuju. Aku bisa menunggu. Aku sudah menunggu selama berbulan-bulan. Beberapa minggu lagi tidak masalah. Selama menunggu, aku juga menyiapkan hal lain. Laporan polisi. Aku punya rekaman percakapan Mas Iwan dengan orang suruhannya. Aku punya bukti bahwa kecelakaanku bukan kecelakaan, tapi pembunuhan berencana. Aku bisa melaporkannya kapan saja. Tapi aku tidak mau. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin dia merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan segalanya dulu. Setelah itu, biar negara yang mengurus sisanya. Satu hal lagi yang kulakukan diam-diam. Aku periksa ke dokter kandungan. Bukan untuk memastikan kesembuhan setelah keguguran, tapi karena aku curiga. Selama beberapa minggu terakhir, aku sering mual, pusing, dan mudah lelah. Gejala yang sama seperti saat aku hamil bara. Aku periksa tanpa sepengetahuan Mas Iwan. Aku pergi ke dokter yang berbeda, di rumah sakit yang berbeda, dengan alasan urusan keluarga. Hasilnya, aku positif hamil. 2 bulan. Dunia serasa berhenti berputar. Aku hamil. Di tengah semua kekacauan ini, aku hamil. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah aku baru keguguran 3 bulan lalu? Dokter menjelaskan bahwa setelah keguguran, seorang wanita bisa langsung subur dan hamil lagi dalam waktu singkat. Dan ternyata, aku termasuk yang beruntung, atau sial, tergantung cara pandang. Anak ini adalah anak Mas Iwan. Tidak mungkin bukan. Karena selama ini, aku tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Tapi aku tidak bisa memberitahunya. Bukan sekarang. Bukan saat dia sedang merencanakan perceraian. Bukan saat dia sedang bahagia dengan Cindy. Aku harus menjaga rahasia ini. Untuk keselamatan anak ini. Aku tidak mau dia mengalami nasib yang sama seperti Bara. Nak, maafkan Mama. Mama belum bisa memberitahu siapapun tentang kamu. Tapi Mama janji, Mama akan lindungi kamu. Apapun yang terjadi. 3 bulan setelah keguguran, Mas Iwan menggugat cerai. Hari persidangan itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 4.30 ketika aku membuka mata. Mas Iwan masih tidur nyenyak di kamar sebelah. Kamar yang dulu milik kami berdua. Tapi kini hanya kusinggahi saat dia sedang di rumah. Sejak proses cerai bergulir, aku pindah ke kamar tamu di lantai bawah. Alasanku, agar tidak mengganggu tidurnya kalau aku sering terbangun tengah malam.
Alasan sebenarnya, aku tidak tahan berbagi ranjang dengan pembunuh anakku. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi gelapnya langit di luar jendela. Tanganku secara naluriah meraba perut. Masih rata, masih sama seperti biasanya. Tapi di dalamnya, ada kehidupan baru yang berdetak pelan. 2 bulan. Usia kandunganku 2 bulan. Nak, hari ini Mama akan berperang. Doakan Mama ya. Aku mandi, berpakaian, dan memilih penampilan dengan sengaja. Gamis longgar warna abu-abu, jilbab putih polos, tanpa riasan wajah. Aku ingin terlihat polos, lugu, seperti istri malang yang baru kehilangan anak dan kini akan ditinggal suami. Biar mereka meremehkanku. Biar mereka mengira aku lemah. Mas Iwan bangun jam 7. Dia kaget melihatku sudah duduk di meja makan dengan sarapan lengkap. "Rik, kamu udah bangun dari tadi?" "Iya Mas. Aku masakin sarapan. Ini hari besar, kan?" Dia tersenyum. Senyum yang dulu membuatku meleleh, kini hanya membuatku muak. "Makasih ya, Rik, kamu baik banget." "Sama-sama, Mas. Yang penting kamu bahagia." Dia tidak tahu bahwa di balik kata-kata manis itu, ada rencana yang sedang berjalan. Dia tidak tahu bahwa sarapan ini adalah sarapan terakhirnya sebagai suamiku. Dia tidak tahu bahwa dalam beberapa jam, dunia yang dia bangun akan runtuh. Pengadilan agama mulai sidang jam 9. Kami tiba pukul 8.30. Mas Iwan turun dari mobil dengan setelan jas rapi, wangi parfum mahal, dan senyum percaya diri. Di belakangnya, Cindy muncul dari taksi. Dia memakai dress bunga-bunga, jilbab warna pastel, dan tas branded yang entah dari mana uangnya. Aku turun sendirian dari mobilku. Mobil kecil yang kubeli dari tabungan pribadi, bukan pemberian Mas Iwan. Aku sengaja tidak minta diantar. Biar mereka lihat, aku tidak butuh siapa-siapa. Di pintu masuk pengadilan, Cindy menyapaku. "Pagi, Mbak Rika. Semoga lancar ya sidangnya." Aku tersenyum. "Iya, Cindy. Semoga lancar. Kamu juga, semoga bahagia sama Mas Iwan." Dia agak terkejut. Mungkin dia pikir aku akan cemberut atau marah. Tapi aku hanya tersenyum dan masuk ke ruang sidang. Ruangan itu tidak terlalu besar. Ada meja panjang untuk hakim di depan, 2 meja untuk penggugat dan tergugat di samping kanan kiri, dan kursi-kursi untuk pengunjung di belakang. Mas Iwan duduk di kursi penggugat dengan pengacaranya, seorang pria berkacamata tebal yang terkenal galak. Aku duduk di kursi tergugat sendirian, tanpa pendamping. Beberapa menit kemudian, hakim masuk. 3 orang. 2 pria dan 1 wanita. Mereka duduk dengan anggun, lalu sidang dibuka. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A dengan perkara cerai talak nomor 1234 PDTG 2023, dengan penggugat Iwan Prasetyo bin Suparman dan tergugat Rika Aulia Lestari binti Ahmad Zaini, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Suara palu diketuk. Sidang dimulai. Pengacara Mas Iwan langsung angkat bicara. Dengan suara lantang, dia membacakan gugatan cerai kliennya. Alasan-alasannya, istri sering murung, suasana rumah tidak harmonis, istri tidak bisa memberikan keturunan setelah 1 kali keguguran, dan penggugat merasa perlu mencari ketenangan lahir batin dengan perempuan lain. Aku hampir tertawa. Tidak bisa memberikan keturunan, padahal dia sendiri yang membunuh anakku. Tapi aku tahan. Aku tetap diam dengan wajah lurus. Setelah pembacaan gugatan, giliran hakim bertanya, "Ibu Rika, apa ibu menerima gugatan cerai dari suami ibu?" Aku berdiri. Suaraku lirih, hampir bergetar. "Yang mulia, saya ikhlas. Saya tidak akan mempertahankan laki-laki yang sudah tidak mencintai saya." Hakim wanita di sebelah kiri menatapku dengan iba. Mungkin dia melihat mataku yang berkaca-kaca. Aku sengaja memikirkan bara agar air mata keluar. "Ibu yakin? Pernikahan adalah ikatan suci. Ada baiknya dipertahankan jika masih ada jalan." "Saya yakin, Yang Mulia. Saya sudah berusaha menjadi istri yang baik. Tapi jika suami saya sudah tidak betah, lebih baik saya ikhlaskan." Mas Iwan dan pengacaranya saling pandang. Mereka tidak percaya semudah ini. Mereka pikir aku akan melawan,
menyewa pengacara, mempersulit proses. Tapi aku tidak. Karena aku punya rencana yang lebih besar. Setelah tanya jawab singkat, hakim memutuskan untuk melanjutkan ke tahap mediasi. Kami diberi waktu 1 minggu untuk mencoba damai. Tapi kami semua tahu, mediasi itu hanya formalitas. Perkara ini akan berakhir dengan perceraian. 1 minggu kemudian, sidang kedua digelar. Mediasi gagal. Hakim memvonis cerai talak 1. Mengabulkan permohonan pemohon. Menjatuhkan talak 1 bain sugra tergugat terhadap pemohon. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah. Palu diketuk. Sah. Kami resmi bercerai. Mas Iwan berdiri, melirik ke arahku dengan senyum tipis. Cindy di belakang hampir bertepuk tangan. Pengacaranya sibuk membereskan berkas. Lalu hakim melanjutkan. Mengenai harta Gonogini, sesuai kesepakatan kedua belah pihak, rumah beserta isinya, kendaraan bermotor, dan aset usaha menjadi milik pemohon. Tergugat mendapatkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah dan perhiasan seberat 100 gram. Itu dia. Rumah mewah yang kami tempati, mobil Eropa Mas Iwan, supermarket berjejaring, semua jatuh ke tangannya. Aku hanya dapat uang iritan dan perhiasan yang sebenarnya juga pemberiannya. Cindy tersenyum lebar. Di matanya, kemenangan sudah di depan mata. Rumah megah, mobil mewah, suami sukses, semua akan jadi miliknya. Aku hanya tersenyum tipis. Setelah sidang selesai, di luar ruangan, Mas Iwan mendekatiku. Rick, maafin Mas ya. Mas akan selalu. Aku potong cepat. Sudah, Mas. Tidak usah. Semoga kamu bahagia dengan Cindy. Tapi Rick, kamu tinggal di mana? Mas boleh bantu cari kontrakan. Gak usah repot-repot, Mas. Aku sudah punya tempat. Masa? Di mana? Aku tersenyum. Rahasia. Aku pergi meninggalkannya. Dari sudut mataku, aku lihat Cindy menghampirinya, merangkul lengannya, dan berbisik sesuatu. Mereka berdua tertawa. Tertawalah, Cindy. Tertawalah selebar-lebarnya. Karena kebahagiaanmu hanya akan bertahan 1 malam. Malam itu, aku duduk di balkon rumah yang sama. Rumah yang sekarang secara hukum milik Mas Iwan. Tapi secara tanah, masih milikku. Di kamar sebelah, Mas Iwan dan Cindy, yang sudah resmi tinggal bersama, sedang bergembira. Aku mendengar suara tawa mereka, suara musik, suara gelas berdenting. Mungkin mereka merayakan kemenangan. Aku membuka ponselku. Ada pesan dari pengacara. Bu Rika, semua dokumen sudah siap. Kita eksekusi lusa pagi. Petugas pengadilan sudah saya koordinasikan. Aku balas, siap, Pak Bonar. Terima kasih. Lalu aku membuka galeri fotoku. Ada foto Bara, bukan foto bayi, tapi foto USG terakhir sebelum dia pergi. Tangannya kecil, kepalanya bulat, tubuhnya mungil dalam layar hitam putih itu. Bara, nak, Mama akan lakukan ini untuk kamu. Untuk keadilan yang selama ini kamu nantikan. Air mataku jatuh. Tapi bukan air mata sedih. Ini air mata lega. Karena besok lusa, semuanya akan selesai. Besok lusa, Mas Iwan dan Cindy akan merasakan dinginnya malam tanpa rumah. Besok lusa, mereka akan tunawisma. Aku memandang langit malam. Bintang-bintang bertaburan indah. Tuhan, terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk menegakkan keadilan. Terima kasih sudah memberiku kekuatan. Terima kasih sudah memberiku jalan. Aku masuk ke kamar. Aku berbaring. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidur dengan tenang. Karena besok, pertempuran terakhir akan dimulai. Aku bangun pukul 4.30 pagi. Bukan karena alarm, tapi karena jantungku sendiri yang berdetak kencang. Hari ini adalah hari yang sudah lama ku nanti. Hari di mana keadilan akan ditegakkan. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi gelapnya langit di luar jendela. Masih gelap. Lampu-lampu kompleks perumahan masih menyala temaram. Di kamar sebelah, Mas Iwan dan Cindy masih terlelap. Mungkin mereka bermimpi indah tentang masa depan mereka di rumah ini. Mimpi yang tidak akan pernah terwujud.
Aku beranjak ke kamar mandi. Mandi dengan air hangat, membersihkan tubuh, juga membersihkan hati. Aku berdiri di depan cermin, memandangi wajahku sendiri. Ada lingkaran hitam di bawah mata, bekas berbulan-bulan menahan sedih dan marah. Tapi hari ini, mataku berbeda. Ada cahaya di sana. Cahaya harapan. Aku memakai pakaian sederhana, kemeja putih dan celana bahan hitam. Jilbab putih. Tidak menor, tidak mencolok. Aku ingin terlihat profesional, seperti pejabat yang sedang bertugas, bukan seperti istri yang dendam. Jam 5.30, aku sudah duduk di teras depan. Menunggu. Pukul 6 tepat, 2 mobil box besar berhenti di depan rumah. Di belakangnya, sebuah mobil hitam berisi 4 petugas pengadilan berseragam. Pak Bonar, pengacaraku, turun dari mobil pertama dengan map coklat tebal di tangannya. Selamat pagi, Bu Rika. Sudah siap? Sudah, Pak. Dari kemarin. Baik, mari kita laksanakan. Kami berjalan menuju pintu utama. Pak Bonar mengetuk keras. Assalamualaikum. Bapak Iwan. Bangun. Ini dari pengadilan. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, lebih keras. Bapak Iwan. Bangun. Akhirnya, terdengar suara dari dalam. Langkah kaki mendekat. Pintu dibuka sedikit. Cindy muncul dengan daster tipis warna merah muda. Rambut acak-acakan, mata masih sayu. Ngapain sih pagi-pagi? Ganggu orang tidur aja. Matanya membelalak begitu melihatku berdiri di samping Pak Bonar. Mbak Rika? Ngapain? Aku tersenyum. Selamat pagi, Cindy. Maaf mengganggu. Ada urusan penting. Urusan apa? Mas Iwan masih tidur. Pak Bonar angkat bicara. Kami dari pengadilan. Ada surat perintah eksekusi pengosongan rumah. Tolong bangunkan Bapak Iwan. Cindy pucat. Apa? Pengosongan rumah? Ini rumah Mas Iwan. Putusan pengadilan sudah jelas. Bei saya yang jelaskan, Bu. Tapi tolong bangunkan Bapak Iwan dulu. Cindy mundur. Beberapa menit kemudian, Mas Iwan keluar dengan piyama dan wajah kusut. Begitu melihatku dan rombongan petugas, dia mengerutkan kening. Rick? Ini apa-apaan? Aku diam. Pak Bonar maju. Selamat pagi, Pak Iwan. Saya Bonar, pengacara Ibu Rika. Ini surat perintah eksekusi pengosongan rumah dari pengadilan negeri. Bapak dan Ibu, maksud saya, pasangan Bapak, harus mengosongkan rumah ini dalam waktu 2x24 jam. Tapi klien saya baik hati, memberi waktu sampai sore ini. Mas Iwan merebut map itu. Tangannya gemetar membuka dokumen. Matanya membaca cepat. Apa ini? Sertifikat atas nama Rika A. Lestari? Mustahil. Ini rumah atas namaku. Aku angkat bicara. Benar, Mas. Rumah itu atas namamu. Tapi tanah di bawah rumah ini atas namaku. Mas ingat tanah warisan nenek yang aku jual buat modal usaha Mas dulu? Ternyata penjual tanah itu teman lama ibuku. Dia kasih aku sertifikat hak milik atas tanah ini, tanah di bawah rumah ini, sebagai hadiah pernikahan. Apa maksudmu? Maksudku, waktu Mas beli rumah ini dari pengembang, Mas cuma beli bangunannya. Tanahnya masih milik pengembang. Dan pengembang cuma punya hak guna bangunan selama 30 tahun. Tapi tanah itu, secara fisik, adalah tanah warisan nenekku yang tidak pernah dijual. Pengembang hanya menyewa tanah itu dari pemilik asli, aku. Mas Iwan terdiam. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Tapi, KPR-nya. KPR-nya aku yang bayar, Mas. Diam-diam. Dari rekeningku sendiri. Semua bukti transfer ada di sini. Aku mengeluarkan map lain dari tasku. Berisi printout rekening koran 3 tahun terakhir. Setiap bulan, ada transfer dari rekeningku ke rekening KPR sebesar 15 juta rupiah. Selama ini aku pura-pura jadi ibu rumah tangga biasa. Tapi aku masih punya penghasilan, Mas. Dari bisnis online yang tidak pernah aku ceritakan ke kamu. Cindy mulai gemetar. Mas, ini gimana sih?
Mas Iwan mencoba tenang. Rick, ini pasti ada yang salah. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan bawa-bawa petugas segala. Kita sudah bicara, Mas. Di pengadilan. Mas menang. Mas dapat rumah ini. Tapi sekarang, aku menegakkan hukum yang sebenarnya. Tanah ini milikku. Dan tanpa tanah, rumah ini tidak bisa ditempati. Itu hukumnya, Mas. Tapi kita bisa sewa. Aku bisa bayar sewa tanah ke kamu. Aku tertawa. Maaf, Mas. Tanah ini tidak disewakan. Aku butuh tanah ini untuk rencana bisnisku sendiri. Rencana bisnis apa? Itu bukan urusanmu lagi. Pak Bonar menyela. Pak Iwan, saya sarankan Bapak segera mengemas barang-barang. Waktu Bapak terbatas. Sore ini, pukul 17, kami akan mengganti kunci rumah ini. Cindy mulai menangis. Mas, aku nggak mau balik ke kontrakan. Mas bilang ini rumah kita. Mas Iwan membentak. Diam. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara aku? Lo yang bilang semuanya aman. Lo yang bilang Rika bodoh. Sekarang lo salahkan aku. Mereka bertengkar di depan pintu. Petugas pengadilan hanya bisa geleng-geleng kepala. Aku duduk di kursi teras, tenang, menikmati pertunjukan. Pak Bonar mendekat. Ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Tidak, Pak. Terima kasih. Nanti sore saya ke kantor Bapak untuk urusan administrasi. Siap, Bu. Sepanjang pagi, aku melihat mereka panik. Mas Iwan mondar-mandir menelepon sana-sini. Pengacara, bank, teman-teman. Tapi semua bilang hal yang sama. Maaf, Pak Iwan. Kalau tanahnya bukan milik Bapak, memang rumah itu harus dikosongkan. Itu aturannya. Cindy sibuk mengemasi barang-barangnya sambil nangis sesenggukan. Beberapa kali dia berteriak pada Mas Iwan, menuduhnya berbohong, menipu, tidak becus. Aku duduk di taman kompleks, minum es kelapa muda, sambil sesekali melirik ke arah rumah. Dari kejauhan, kulihat mobil box mulai dimuati barang. Kursi, meja, lemari, televisi. Semua dikeluarkan dari rumah yang dulu kucintai. Jam 12 siang, seorang satpam kompleks mendekat. Bu Rika, maaf mengganggu. Ada pesan dari Pak Iwan. Apa? Beliau minta waktu tambahan. Katanya belum selesai membereskan. Aku tersenyum. Sampaikan, waktu tidak bisa ditambah. Pukul 5 sore, kunci akan diganti. Satpam itu mengangguk dan pergi. Jam 4 sore, Mas Iwan mendekatiku di taman. Wajahnya kusut, bajunya lusuh, matanya merah. Rick, aku minta maaf. Aku menatapnya datar. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah berbuat jahat. Tapi tolong, kasih aku waktu seminggu. Biar aku cari tempat tinggal dulu. Mas Iwan, waktu kita sudah habis. Dulu, saat Bara meninggal, aku minta waktu padamu untuk berduka. Tapi kau tidak memberi. Kau malah sibuk dengan Cindy. Rick, aku. Sudah. Tidak usah. Kau punya sampai jam 5. Sekarang jam 4 lewat. Pulanglah, selesaikan barang-barangmu. Dia menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tidak peduli. Dia pergi dengan langkah gontai. Jam 5 sore, petugas pengadilan mengganti semua kunci rumah. Mas Iwan dan Cindy berdiri di halaman depan, dikelilingi tumpukan kardus dan perabot. Mobil box sudah penuh, tapi masih banyak barang yang belum masuk. Mereka tidak punya tempat tujuan, tidak punya kontrakan. Tidak punya keluarga yang bisa ditumpangi. Cindy duduk di atas koper, menangis. Make-upnya luntur, bajunya kusut, rambutnya acak-acakan. Dia terlihat sangat berbeda dari Cindy yang penuh percaya diri di pengadilan 2 hari lalu. Mas Iwan mondar-mandir menelepon, tapi tidak ada yang menjawab. Aku mendekati mereka. Mas, Cindy, ada yang bisa dibantu? Mas Iwan menatapku dengan mata merah. Rick, ini keterlaluan. Masa kita diusir kayak gelandangan? Mas, kau lupa? Kau yang mengusirku secara hukum.
Aku cuma menjalankan hukum yang sebenarnya. Tapi ini rumah kita. Ini rumahku. Tanah ini tanahku. Dan kau sudah bukan siapa-siapa. Aku menyerahkan selembar kertas pada Mas Iwan. Ini alamat kontrakan murah di pinggiran kota. Aku sudah bayar uang muka untuk 1 bulan. Selebihnya, urus sendiri. Dia terkejut. Kamu masih peduli? Bukan peduli. Aku hanya tidak ingin kalian tidur di kolong jembatan. Itu akan jadi aib kompleks perumahan ini. Aku berbalik, berjalan menuju mobilku. Cindy berteriak dari belakang. Mbak Rika, apa Mbak puas sekarang? Lihat kita menderita. Aku berhenti. Aku menoleh. Puas? Tidak, Cindy. Aku tidak puas. Karena Bara tidak akan kembali. Tapi setidaknya, kalian merasakan sedikit dari apa yang aku rasakan. Aku masuk ke mobil. Melaju pergi meninggalkan mereka. Di kaca spion, kulihat mereka berdua masih berdiri di antara tumpukan kardus. Mobil box perlahan melaju pergi. Mereka ikut pergi, mungkin ke kontrakan murah yang kuberi alamatnya. Matahari mulai terbenam. Langit jingga kemerahan. Bara, nak, Mama sudah lakukan ini untuk kamu. Istirahatlah dengan tenang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena bersalah. Aku sudah tidak punya ruang untuk perasaan itu. Tapi karena pikiranku terus melayang pada mereka berdua. Bukan iba, hanya penasaran. Seperti menonton film yang belum tamat, aku ingin tahu bagaimana kelanjutan hidup para tokoh antagonis setelah kekalahan telak. Aku duduk di balkon kamarku. Kamar yang sama di rumah yang sama, tapi kini terasa berbeda. Sepi, sunyi, tapi nyaman. Aku memeluk secangkir teh hangat sambil memandangi kompleks perumahan yang mulai gelap. Lampu-lampu rumah tetangga menyala satu persatu. Tapi di rumah yang dulu kutinggali bersama Mas Iwan, hanya ada gelap. Mereka sudah pergi, meninggalkan rumah kosong yang menunggu pemilik barunya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Bonar. Bu Rika, saya sudah memastikan mereka tiba di kontrakan. Alamat sesuai yang Ibu berikan. Kondisi agak memprihatinkan. Aku membalas singkat. Terima kasih, Pak. Istirahat yang cukup. Lalu pesan lain masuk. Dari nomor tidak dikenal. Aku membukanya. Mbak Rika, ini Cindy. Mbak puas sekarang? Lihat kami begini? Mbak pikir Mbak menang? Tunggu saja. Suatu saat Mbak akan merasakan pahitnya seperti kami. Aku tersenyum. Langsung hapus dan blokir. Ancaman kosong dari pecundang. Esok paginya, aku memutuskan untuk pergi ke pasar. Bukan untuk belanja, tapi untuk melihat sendiri bagaimana kehidupan mereka yang baru. Kontrakan murah yang kuberi alamat itu terletak di pinggiran kota, tepat di belakang pasar tradisional. Kawasan padat penduduk dengan ganggang sempit dan rumah-rumah petak berjajar rapat. Aku pernah melewati daerah ini beberapa kali, tapi tidak pernah membayangkan akan ada hubungannya dengan mantan suamiku. Aku parkir agak jauh, lalu berjalan kaki menyusuri gang. Bau pasar menyengat. Ikan busuk, sayur layu, dan sampah basah bercampur jadi satu. Anak-anak kecil berlarian dengan baju lusuh. Ibu-ibu duduk di teras sambil nyore. Di ujung gang, aku melihatnya. Sebuah rumah petak berwarna hijau pudar, pintu besi karatan, dan jemuran di depan. Di jemuran itu, tergantung baju-baju yang kukenal. Kemeja batik Mas Iwan. Dress bunga-bunga Cindy. Aku berdiri agak jauh, mengamati. Pintu terbuka. Cindy keluar dengan ember, membuang air bekas cucian ke selokan. Dia terlihat berbeda. Rambutnya diikat asal. Wajahnya tanpa riasan, bajunya kaos longgar dan celana pendek. Dia tidak lagi Cindy yang manis dengan dress warna pastel. Dia hanya perempuan biasa yang berjuang di kontrakan kumuh. Dia menoleh. Mata kami bertemu. Untuk beberapa detik, kami saling pandang. Lalu Cindy membuang muka, masuk ke rumah, dan membanting pintu. Aku tersenyum. Bukan puas, tapi lega. Aku berbalik dan pergi. Minggu-minggu berikutnya, aku mendapatkan laporan dari berbagai sumber. Satpam kompleks yang masih setia,
teman bisnis Mas Iwan yang dulu sering datang ke rumah, bahkan dari Pak Bonar yang punya koneksi di mana-mana. Mas Iwan bangkrut. Bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan bisnisnya. Ternyata, selama ini supermarket miliknya dikelola dengan uang hasil markup KPR dan pinjaman bank. Saat rumah yang jadi agunan disita, secara teknis, rumah itu tidak disita. Tapi karena tanahnya milikku, bank tidak bisa mengeksekusi apa-apa. Semua pinjaman ditarik. Toko-tokonya kolaps dalam seminggu. Karyawan dipecat. Supplier tidak dibayar. Utang menumpuk di mana-mana. Mas Iwan sempat mencoba meminjam uang ke teman-temannya. Tapi semua menolak. Reputasinya hancur. Bukan hanya karena masalah bisnis, tapi juga karena rekaman percakapanku yang mulai tersebar. Aku sengaja mengirimkan rekaman itu ke beberapa orang. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan. Biar semua orang tahu siapa Mas Iwan sebenarnya. Biar tidak ada yang tertipu lagi oleh senyum manisnya. Rekaman itu viral. Bukan dalam skala nasional, tapi cukup di kalangan pebisnis dan pergaulan mereka. Komentar netizen menghujat. Teman-teman menjauh. Keluarganya sendiri, ibunya yang dulu sangat kubantu, malu dan memutuskan komunikasi. Mas Iwan kini tinggal sendirian di kontrakan itu. Cindy kabur. Kabar tentang Cindy kudapat dari Mbak Yanti, pembantuku dulu yang masih setia menghubungi. Ternyata, Cindy pergi 2 minggu setelah mereka pindah ke kontrakan. Katanya Bu, Cindy nggak tahan. Dia biasa hidup enak, tiba-tiba harus ngantre mandi, masak sendiri, urus rumah sendiri. Apalagi Mas Iwan mulai sering marah-marah. Pernah suatu malam, mereka bertengkar hebat. Cindy mukul Mas Iwan pakai sapu. Besoknya, dia pergi bawa semua perhiasan dan uang tunai yang masih tersisa. Dia kemana? Tanyaku. Nggak tahu, Bu. Katanya balik ke kampung. Tapi ada juga yang bilang, dia ikut laki-laki lain. Yang jelas, Mas Iwan sekarang sendirian. Aku menghela napas. Karma memang tidak pernah salah alamat. Cindy, yang datang sebagai perusak rumah tangga, pergi sebagai pecundang. Meninggalkan Mas Iwan dalam keterpurukan. Begitulah biasanya cinta haram berakhir. Bukan di pelaminan, tapi di kubangan lumpur. 1 bulan setelah kepergian mereka, aku pergi ke kontrakan itu lagi. Bukan untuk apa-apa. Hanya ingin melihat. Mungkin ada rasa penasaran yang belum tuntas. Gang itu sama saja. Bau, kumuh, padat. Tapi rumah petak hijau itu berbeda. Kini lebih kotor. Pintu besi terbuka setengah. Dari luar, kulihat Mas Iwan duduk di lantai beralas koran. Di depannya, botol-botol miras berserakan. Dia kurus. Jenggotnya panjang tidak terurus. Bajunya kumal. Matanya merah. Dia menengadah. Melihatku berdiri di ambang pintu. Untuk beberapa saat, kami saling pandang. Matanya kosong. Tidak seperti dulu yang penuh percaya diri. Aku melihat pecahan manusia di hadapanku. Rick, suaranya serak. Kamu, kesini. Aku tidak menjawab. Aku hanya memandanginya. Lihat aku sekarang. Rick, lihat. Apa kamu puas? Aku melangkah masuk. Aku berdiri di depannya. Dari atas, aku memandangi laki-laki yang pernah kucintai, yang pernah kunikahi, yang pernah membunuh anakku. Puas. Aku menggeleng. Tidak ada kepuasan dalam semua ini, Mas. Yang ada hanya keadilan. Keadilan, katamu. Tapi lihat aku. Aku sudah hancur. Semua hilang. Rumah, toko, Cindy. Semua. Kau ingat Bara? Dia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Bara adalah anakmu. Anak kandungmu. Dan kau membunuhnya. Bukan dengan tangan sendiri, tapi dengan suruhan. Itu lebih kejam daripada membunuh langsung. Aku menyesal, Rick. Menyesal tidak akan mengembalikan Bara. Menyesal tidak akan menyembuhkan lukaku. Menyesal hanya membuatmu merasa sedikit manusia. Tapi kau bukan manusia, Mas Iwan. Kau monster. Aku berbalik. Melangkah keluar. Rick. Teriaknya dari belakang. Rick, jangan tinggalin aku.
Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan meninggalkan gang kumuh itu. Di belakangku, suara tangis laki-laki pecah. Tapi aku tidak peduli. Di dalam mobil, aku duduk beberapa saat. Tanganku gemetar di setir. Bukan karena takut, tapi karena emosi yang memuncak. Aku mengambil ponselku. Aku membuka galeri. Ada foto Bara. Foto USG terakhir yang sempat kuselamatkan sebelum semuanya terjadi. Aku memandanginya lama. Bara, Mama sudah lakukan ini untuk kamu. Sekarang, Mama harus move on. Mama harus hidup untuk adikmu yang masih di dalam perut. Aku mengusap perutku. Mulai terlihat sedikit membesar. Kita harus kuat, nak. Untuk kakakmu. Untuk masa depan kita. Aku menyalakan mesin. Mobil melaju meninggalkan pasar, meninggalkan gang kumuh, meninggalkan Mas Iwan dengan segala penyesalannya. 2 minggu kemudian, aku mendapat kabar dari Satpam Kompleks. Bu Rika, tadi ada yang cari ibu. Namanya Mas Iwan. Saya bilang ibu sudah pindah. Saya nggak kasih alamat baru. Terima kasih, Pak. Tapi dia kayaknya udah berubah, Bu. Kurus banget, rambut gondrong, baju kumal, kayak gelandangan. Aku tersenyum. Biarkan dia mencari. Toh, dia tidak akan pernah menemukan aku lagi. Aku sudah pindah. Bukan keluar kota, tapi ke rumah baru di kompleks yang lebih eksklusif. Dengan uang dari penjualan rumah lama, aku jual rumah itu dengan harga selangit karena tanahnya strategis. Aku membeli rumah baru yang lebih kecil tapi lebih nyaman. Cukup untukku dan calon bayiku. Rumah lama sudah laku. Tanahnya masih milikku. Tapi bangunannya dijual ke pengembang yang akan merenovasi total. Mas Iwan tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di sana lagi. Hidup baru telah dimulai. Dan di dalam perutku, Bara Dwi Lestari. Aku memutuskan tetap pakai nama itu, tumbuh sehat. Setiap kali dia menendang, aku ingat bahwa hidup harus terus berjalan. Bahwa dari puing-puing kehancuran, bisa tumbuh bunga-bunga baru. Malam ini, aku duduk di balkon rumah baru. Pemandangannya berbeda. Bukan kompleks elit dengan rumah-rumah megah, tapi perbukitan hijau di kejauhan. Udara sejuk. Angin berhembus pelan. Aku memegang ponselku. Ada pesan dari nomor asing. Rick, ini Iwan. Aku dirawat di rumah sakit. Sakit keras. Boleh aku ketemu kamu sekali saja? Untuk minta maaf langsung. Aku memandangi pesan itu lama. Lalu aku hapus. Aku tidak butuh pertemuan. Aku tidak butuh permintaan maaf. Semua sudah selesai. Mas Iwan adalah masa lalu yang harus dikubur dalam-dalam. Aku mengusap perutku. Bayiku bergerak, seolah setuju. Nak, kita akan baik-baik saja. Tanpa dia. Tanpa mereka. Hanya kita berdua. Bintang-bintang bertaburan di langit. Aku tersenyum. Keadilan telah ditegakkan. 2 tahun kemudian. Aku duduk di balkon rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Bukan rumah mewah seperti dulu, tapi cukup nyaman untukku dan Bara. Ya, Bara, bayi laki-laki yang kini berusia 1,5 tahun itu sedang tidur siang di kamar. Wajahnya damai, sesekali tersenyum dalam mimpi. Namaku Rika. Dan hidupku sekarang sangat berbeda dari 2 tahun lalu. Setelah semua yang terjadi, setelah Mas Iwan dan Cindy terusir dari rumahku, setelah kehancuran bisnis mereka, setelah perceraian yang pahit itu, aku memilih hidup sederhana. Rumah mewah itu sudah kujual. Uangnya kugunakan untuk modal usaha kecil-kecilan dan membeli rumah kontrakan ini. Bukan karena aku tidak mampu beli rumah baru, tapi karena aku butuh ketenangan. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka. Usaha kecilku? Aku membuka kafe kecil di dekat kampus. Namanya Bara Es Cafe. Setiap hari, aku membuat kopi, memanggang roti, dan melayani mahasiswa yang datang bergerombol. Sederhana, tapi cukup untuk menghidupi aku dan Bara. Hidup berjalan normal. Tidak ada drama. Tidak ada kejutan. Sampai hari ini. Pukul 3 sore, seorang wanita masuk ke kafe. Aku sedang menyiapkan pesanan di belakang meja, jadi tidak terlalu memperhatikan. Tapi begitu dia mendekat, aku terkesiap. Cindy. Dia terlihat berbeda.
Kurus, pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Bajunya lusuh, tidak seperti dulu yang selalu rapi dan modis. Rambutnya dipotong pendek acak-acakan. Tasnya pun tas murahan yang jahitannya sudah lecek. "Mbak Rika," sapanya lirih. Aku mematung beberapa detik. Ribuan kenangan buruk melintas di kepalaku. Tapi aku sudah belajar mengendalikan emosi. Aku menarik napas dalam. "Cindy, ada perlu apa?" Dia menunduk. Tangannya gemetar. "Mbak, aku minta maaf." Aku diam. Tidak menyuruhnya pergi, tapi juga tidak menyambutnya. Aku tahu, Mbak mungkin tidak mau lihat aku. Tapi aku sedang susah. "Mbak, aku nggak punya tempat tinggal. Nggak punya uang. Aku capek." "Lalu, apa hubungannya dengan aku?" Dia menangis. Tangisnya pecah di tengah kafe yang mulai sepi. Beberapa pengunjung menoleh, tapi cepat kembali ke obrolan mereka. "Mbak, aku minta tolong. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Keluargaku di kampung nggak mau terima aku. Teman-teman kabur semua. Aku hamil, Mbak." Aku terkejut. Mataku beralih ke perutnya. Mulai membesar, mungkin 5 atau 6 bulan. "Hamil? Anak siapa?" "Anak Mas Iwan." Dunia serasa berhenti berputar. Mas Iwan. Laki-laki itu masih ada. Masih hidup. Masih meninggalkan jejak kehancuran dimanapun dia berada. Dia tahu. Cindy menggeleng. Dia sudah tidak peduli. Dia punya perempuan lain lagi. Aku menghela napas panjang. Kursi di depanku kutarik. Kusilakan dia duduk. Dia duduk dengan hati-hati. Seperti takut aku akan mengusirnya kapan saja. "Ceritakan dari awal." Cindy bercerita panjang lebar. Setelah pergi dari kontrakan dulu, dia ikut laki-laki lain. Seorang sopir truk yang katanya bisa membiayai hidupnya. Tapi laki-laki itu ternyata sudah beristri. Saat istrinya tahu, Cindy diusir dengan paksa, bahkan sempat dipukuli. Tanpa uang, tanpa tempat tinggal, dia kembali ke Mas Iwan. Waktu itu Mas Iwan sudah bangkrut total, tinggal di kolong jembatan bersama para gelandangan. Tapi Cindy tidak punya pilihan. Mereka tinggal bersama lagi, hidup seadanya dari mengamen dan memulung. Di tengah keterpurukan itu, Cindy hamil. Mas Iwan awalnya senang, tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Mas Iwan mulai kasar, sering memukul Cindy saat mabuk. Suatu malam, setelah dipukuli, Cindy kabur. Dia tinggal di terminal, tidur di bangku-bangku, makan dari sisa-sisa makanan orang. Tapi kehamilannya semakin besar. Dia tidak bisa terus-terusan hidup seperti itu. Dia butuh pertolongan. Dan entah kenapa, pikirannya melayang padaku. "Mbak Rika, aku tahu aku jahat. Aku tahu aku sudah menghancurkan rumah tangga Mbak. Tapi aku mohon, tolong aku. Demi bayi ini. Dia nggak bersalah." Aku diam lama. Otakku bekerja cepat. Ribuan pertanyaan. Haruskah aku membantu wanita yang pernah merebut suamiku? Wanita yang ikut merencanakan kehancuranku? Wanita yang menertawakanku di pengadilan? Tapi kemudian aku melihat perutnya. Bayi di dalamnya tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu dosa ibunya. Dia tidak tahu kekejian ayahnya. Dia hanya ingin lahir dengan selamat. Dan aku teringat Bara. Bayiku yang mati karena ulah mereka. "Kamu tahu," kataku pelan, "dulu aku hamil. Dan bayimu, maksudku, Mas Iwan, membunuhnya. Bayiku mati di tangga itu." Cindy menunduk dalam. Air matanya jatuh. "Aku tahu, Mbak. Aku tahu semua. Aku ikut merencanakannya. Aku tahu itu dosa besar. Dan aku menyesal. Setiap malam aku memimpikan bayi itu. Bayi Mbak." Dia menangis, menatapku dengan mata penuh tanya. "Kenapa? Kenapa aku tega?" Dia terisak. "Aku membiarkannya. Aku nggak minta Mbak maafin aku. Tapi tolong anak ini. Dia nggak tahu apa-apa." Aku menghela napas panjang. Ini keputusan sulit. Membantu Cindy berarti membuka luka lama. Tapi tidak membantu berarti membiarkan bayi tak berdosa ikut menanggung dosa ibunya. "Kamu mau tinggal di mana?"
Tanyaku akhirnya. Dia mengangkat wajah, matanya berbinar harap. Aku nggak tahu, Mbak. Di terminal, di emperan toko, mana saja. Nggak bisa. Hamil besar tidur di emperan? Mau mati kau? Dia diam. Aku berpikir keras. Ada kamar kosong di belakang kafe. Bekas gudang yang sudah tidak terpakai. Kecil, tapi cukup untuk satu orang. Bisa kusulap jadi kamar sederhana. Dengar, kataku tegas. Aku akan bantu kamu. Tapi ada syaratnya. Apa saja, Mbak? Apa saja? Pertama, kamu tidak boleh merokok, minum alkohol, atau pakai narkoba selama hamil. Kedua, kamu harus kerja di sini, bantu-bantu bersihkan kafe, cuci piring, apa saja yang bisa kamu lakukan. Ketiga, setelah bayimu lahir, kamu cari kerja sendiri. Aku nggak akan selamanya menanggungmu. Dia mengangguk cepat. Iya, Mbak. Iya, aku sanggup. Keempat, aku menatap matanya tajam. Kamu tidak boleh cari Mas Iwan lagi. Dia racun. Dia akan menghancurkanmu dan bayimu. Cindy menunduk. Aku sudah nggak mau lagi sama dia, Mbak. Dia sudah hancur. Tapi kadang, aku kasihan. Kasihan tidak akan membuatmu hidup. Kasihan tidak akan memberi susu untuk bayimu. Kamu harus kuat. Untuk anakmu. Dia mengangguk, meski ragu. Hari-hari berikutnya, Cindy tinggal di kamar belakang kafe. Setiap pagi, dia bangun lebih awal, membantu bersih-bersih, menyiapkan bahan-bahan. Dia belajar membuat kopi, belajar melayani pelanggan. Perlahan, dia berubah. Wajahnya mulai berisi. Matanya mulai bersinar. Bara, anakku, awalnya takut padanya. Tapi lama-lama, Bara mulai terbiasa. Cindy sering menggendongnya, bermain dengannya, bahkan memberinya makan saat aku sibuk. Suatu sore, aku duduk di teras kafe, menonton Cindy menggendong Bara sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Dua bayi, satu di gendongan, satu di perut, tertidur nyenyak. Mbak, panggil Cindy pelan. Aku boleh tanya sesuatu? Apa? Kenapa Mbak mau bantu aku? Setelah semua yang aku lakukan ke Mbak. Aku diam sejenak. Lalu menjawab, karena aku tidak mau balas dendam. Aku sudah melakukan itu, dan rasanya kosong. Aku mau hidup dengan damai. Membantumu adalah bagian dari damai itu. Tapi aku jahat sama Mbak. Iya, kamu jahat. Tapi orang bisa berubah. Lihat dirimu sekarang. Kamu bukan Cindy yang dulu. Cindy menangis. Kali ini bukan tangis putus asa, tapi tangis haru. Dia mendekat, berlutut di depanku. Mbak, aku minta maaf. Sungguh, aku minta maaf. Kalau bisa putar waktu, aku nggak akan lakuin semua itu. Aku nggak akan terima uang dari Mas Iwan. Aku nggak akan hancurin rumah tangga Mbak. Aku mengelus rambutnya. Sudah, lupakan. Fokus sama bayimu. Fokus sama masa depan. Dia mengangguk sambil terisak. 5 bulan kemudian, Cindy melahirkan bayi perempuan. Lahir dengan selamat, meski prematur sebulan. Bayi itu mungil, merah, dengan rambut tipis di kepala. Saat pertama kali digendong Cindy, dia menangis haru. Mbak, ini anakku. Anakku. Aku tersenyum. Beri dia nama yang baik. Aku mau kasih nama Rika. Boleh? Aku terkejut. Namai dia dengan namaku. Iya, karena Mbak yang menyelamatkan kami. Mbak yang memberi kami hidup. Aku menggeleng. Jangan. Namai dia dengan nama yang kamu suka. Aku hanya membantu, bukan dewa. Tapi. Tidak ada tapi. Beri nama yang indah. Mungkin. Kirana? Itu artinya cahaya. Cindy tersenyum. Kirana. Rika Kirana. Boleh. Aku tertawa. Terserah kamu. Bayi itu akhirnya diberi nama Kirana. Tapi kami memanggilnya Kiki. Setahun kemudian, kafe Bares Cafe berkembang. Dari satu kafe, kini menjadi 2.
Aku buka cabang di dekat perkantoran. Cindy mengelola cabang pertama dengan baik. Dia sudah berubah total. Dari perempuan perusak rumah tangga, jadi pengusaha kecil yang rajin dan bertanggung jawab. Kiki, anaknya, tumbuh sehat. Dia dan Bara bermain bersama setiap hari. Mereka seperti kakak adik, meski beda ibu. Mas Iwan? Terakhir aku dengar, dia meninggal setahun lalu. Gagal ginjal stadium akhir, tidak punya biaya berobat. Jenazahnya ditemukan di kolong jembatan, sudah membusuk. Dikuburkan sebagai jenazah tidak dikenal. Saat mendengar kabar itu, aku diam lama. Laki-laki yang pernah kucintai, yang pernah menjadi suamiku, yang pernah membunuh anakku, dia pergi dengan cara paling menyedihkan. Tidak ada yang menangis. Tidak ada yang mengurus jenazahnya. Aku sempat berpikir untuk mengklaim jenazahnya. Tapi urung. Biar dia pergi sebagai orang asing. Sebagai tidak dikenal. Seperti dia tidak pernah ada dalam hidupku. Cindy juga tidak menangis. Dia hanya diam, lalu memeluk Kiki erat-erat. Aku nggak akan ceritakan siapa ayahnya, bisiknya. Biar Kiki tumbuh tanpa tahu kejahatan ayahnya. Aku setuju. Hari ini, aku duduk di balkon rumah kontrakanku. Rumah yang sama, tapi terasa lebih hangat. Bara dan Kiki bermain di halaman belakang. Cindy sibuk menyiapkan camilan di dapur. Kafe sedang tutup karena hari Minggu. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Bonar. Bu Rika, proses adopsi sudah selesai. Kiki resmi jadi anak angkat ibu secara hukum. Selamat. Aku tersenyum. Ya, 2 bulan lalu aku mengajukan adopsi untuk Kiki. Cindy setuju. Katanya, aku nggak mau Kiki besar tanpa ayah. Mbak bisa jadi ibu buat dia. Aku akan tetap jadi bibinya. Aneh memang. Dulu Cindy merebut suamiku. Kini dia mempercayakan anaknya padaku. Hidup memang penuh kejutan. Karma untuk Cindy? Mungkin. Dia harus hidup dengan rasa bersalah selamanya. Meski aku sudah memaafkannya. Dia harus melihat anaknya memanggilku, ibu. Sementara dia hanya, tante. Tapi dia menerima itu. Katanya, itu harga yang harus dibayar. Karma untuk Mas Iwan? Jelas. Mati sendiri, tidak dikenal, tidak ditangisi. Itu karma terberat untuk seseorang yang pernah punya segalanya. Karma untukku? Aku tidak tahu. Tapi aku bahagia. Aku punya Bara. Aku punya Kiki. Aku punya Cindy, mantan musuh yang kini jadi sahabat. Aku punya kafe yang berkembang. Aku punya kedamaian. Bu, lihat. Bara berlari ke arahku, menunjukkan seekor kupu-kupu yang hinggap di tangannya. Kiki mengikuti dari belakang, tertawa kecil. Cantik, nak. Aku menggendongnya. Kiki merengek minta digendong juga. Cindy muncul, menggendong Kiki. Kami berempat duduk di balkon, menikmati sore yang cerah. Mbak, panggil Cindy pelan. Makasih ya. Untuk apa? Untuk semuanya. Untuk menerima aku. Untuk menerima Kiki. Untuk memberi kami hidup. Aku memandang langit yang mulai jingga. Burung-burung pulang ke sarang. Angin berhembus sejuk. Cindy, hidup itu misteri. Dulu aku benci kamu. Dulu aku ingin kamu mati. Tapi lihat kita sekarang. Aneh, ya. Sangat aneh. Tapi mungkin ini yang terbaik. Kami tersenyum. 2 perempuan yang pernah berperang karena laki-laki yang sama, kini duduk bersama membesarkan anak-anak kami. Laki-laki itu sudah mati, tapi hidup terus berjalan. Bara tiba-tiba bertanya, Bu, ayahku di mana? Aku dan Cindy saling pandang. Pertanyaan itu sudah kutunggu sejak lama. Bara mulai besar, mulai bertanya. Ayahmu sudah pergi, nak. Tapi dia sayang kamu. Dia di surga. Aku menghela napas. Kita tidak tahu, nak. Tapi yang pasti, dia sudah tenang. Bara mengangguk, lalu kembali bermain dengan Kiki. Anak-anak tidak perlu tahu kekejian orang dewasa. Mereka hanya perlu tahu bahwa mereka dicintai. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk di balkon sendirian. Langit penuh bintang.
Aku memandanginya lama. Bara yang pertama. Nak, Mama sudah memaafkan mereka. Mama sudah ikhlas. Sekarang, Mama bahagia. Kamu tenang di surga. Ya, jaga adikmu dari sana. Air mataku jatuh. Tapi kali ini, air mata bahagia. Hidup penuh luka. Tapi luka bisa sembuh. Waktu adalah obat terbaik. Dan cinta dari anak-anak, adalah anestesi yang membuat luka terasa tidak sakit lagi. Ponselku bergetar. Notifikasi dari aplikasi bank. Ada transfer masuk dari Cindy. Bagiannya dari hasil kafe. Transferan kecil, tapi rutin. Dia tidak mau digaji, katanya minta bagi hasil. Aku setuju. Aku membuka galeri foto. Ada foto Bara dan Kiki bermain di pantai minggu lalu. Ada foto Cindy sedang membuat kopi di kafe. Ada foto kami berempat makan malam bersama. Inilah keluargaku. Keluarga yang tidak biasa. Keluarga yang terbangun dari puing-puing kehancuran. Dan aku bersyukur. Pagi ini, aku bangun lebih awal. Sarapan siap. Cindy sudah di dapur sejak subuh. Bara dan Kiki masih tidur. Mbak, hari ini aku mau ke makam, kata Cindy pelan. Aku tahu makam siapa. Mas Iwan. Setahun sekali, Cindy pergi ke makam itu. Sendirian. Tidak pernah mengajakku atau anak-anak. Aku antar. Nggak usah, Mbak. Aku naik angkot aja. Bawa Kiki. Enggak. Dia belum perlu tahu. Aku mengangguk. Cindy pergi setelah sarapan. Aku mencuci piring, lalu membangunkan anak-anak. Hari ini cerah. Aku ajak mereka ke taman dekat rumah. Bara berlari-lari mengejar balon. Kiki tertawa melihat kakaknya. Ponselku bergetar. Nomor asing. Ku terima. Halo. Bu Rika? Saya dari rumah sakit. Ada yang ingin ibu ketahui. Jantungku berdegup kencang. Ada apa? Tadi ada seorang wanita diantar ke IGD. Kecelakaan. Dari KTP-nya. Namanya Cindy. Ibu kenal. Dunia serasa berhenti. Dia bagaimana? Kondisinya kritis. Ibu bisa segera ke sini. Aku matikan telepon. Tanganku gemetar. Bara menghampiri. Bu, kenapa? Aku memeluknya erat. Lalu Kiki. Kedua anak itu memandangku dengan mata bingung. Kita ke rumah sakit, Nak. Tante Cindy sakit. Di rumah sakit, aku berlari ke IGD. Cindy terbaring di ranjang, tubuh penuh perban. Wajahnya pucat. Di sampingnya, dokter dan perawat sibuk. Cindy. Dia membuka mata. Samar. Lalu tersenyum lemah. Mbak, maaf, aku nggak hati-hati. Diam dulu. Jangan banyak bicara. Dokter menarikku ke samping. Bu, kondisi pasien kritis. Pendarahan dalam. Kami sudah lakukan yang terbaik, tapi kemungkinan sembuh kecil. Aku terpaku. Tidak bisa. Tidak sekarang. Baru saja kami mulai bahagia. Aku kembali ke sisi Cindy. Tangannya kugenggam. Cindy, kamu harus kuat. Untuk Kiki. Untuk kita. Cindy tersenyum. Mbak, aku titip Kiki. Jaga dia, baik-baik. Kamu bisa jaga sendiri. Kamu harus sembuh. Mbak, aku tahu, ini waktunya. Napasnya tersengal. Mbak, maafin aku, untuk semuanya. Sudah kumaafkan dari dulu. Makasih, Mbak. Makasih udah jadi keluarga, buat aku. Matanya mulai terpejam. Tanganku menggenggam erat. Cindy jangan. Kiki butuh kamu. Aku butuh kamu. Tapi dia sudah pergi. Monitor jantung berbunyi panjang. Datar. Aku menjerit. 1 minggu kemudian. Pemakaman Cindy berlangsung sederhana. Hanya aku, Bara, Kiki, dan beberapa tetangga. Kiki belum mengerti. Dia hanya bertanya, Tante kemana, Bu? Tante pergi jauh, Nak. Ke surga. Kapan pulang? Enggak pulang.
Tapi dia lihat kita dari sana. Dia sayang Kiki. Kiki mengangguk, lalu bermain dengan Bara. Anak-anak cepat melupakan. Tapi aku tidak. Aku kehilangan Cindy, mantan musuh yang jadi sahabat. Wanita yang pernah merebut suamiku, tapi kemudian mempercayakan anaknya padaku. Wanita yang berubah total, membayar kesalahannya dengan kerja keras, dan pergi terlalu cepat. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk di balkon, sendirian, memandangi bintang. Cindy, kamu sudah tenang di sana. Aku jaga Kiki. Aku jaga anakmu. Aku janji. Air mataku jatuh. Tapi kali ini, air mata kehilangan. 3 tahun kemudian. Bara berusia 5 tahun. Kiki 3 tahun. Mereka tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Kiki memanggilku, Ibu, dan Bara memanggilku, Bu. Tidak ada yang aneh. Mereka adalah kakak adik. Cafe Barais Cafe berkembang pesat. Sekarang sudah 3 cabang. Aku mengelola semuanya sendiri, dibantu manajer-manajer handal. Setiap sore, aku jemput anak-anak dari sekolah, lalu kami pergi ke kafe bersama. Mereka bermain di ruang khusus anak, sementara aku bekerja. Hidup baik-baik saja. Hari ini, aku duduk di balkon rumah baru, rumah yang kubeli tahun lalu, lebih besar, dengan halaman luas untuk anak-anak bermain. Matahari sore bersinar hangat. Bara dan Kiki bermain ayunan. Ponselku bergetar. Pak Bonar, Bu Rika, ada yang perlu ibu tahu. Mas Iwan, waktu meninggal, ternyata punya asuransi jiwa. Dan ahli warisnya adalah ibu. Aku terkejut. Apa? 2 tahun sebelum meninggal, dia ambil asuransi jiwa. Nama ibu sebagai penerima. Mungkin dia masih sayang ibu. Aku diam. Laki-laki itu. Laki-laki yang membunuh anakku. Laki-laki yang menghancurkan hidupku. Di saat-saat terakhirnya, dia masih memikirkan aku. Nilainya berapa, Pak? 500 juta. Aku menghela napas. Uang itu tidak berarti apa-apa bagiku secara materi. Tapi secara simbolis, mungkin ini cara dia meminta maaf. Mungkin ini cara dia menebus dosa. Terima kasih, Pak. Cairkan saja. Uangnya akan saya pakai untuk beasiswa anak yatim. Siap, Bu. Ibu baik hati. Aku matikan telepon. Aku pandangi anak-anak yang bermain. Mas Iwan, maaf sudah kubenci selama ini. Sekarang aku ikhlas. Kamu tenang di sana. Malam ini, aku duduk di balkon, seperti biasa. Bara dan Kiki sudah tidur. Rumah sunyi, tapi hangat. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor asing. Kubuka. Halo, saya Ridwan. Teman kuliah Rika dulu. Ingat? Saya dapat nomor ini dari Pak Bonar. Boleh kenalan lagi? Aku tersenyum. Ridwan. Teman kuliah yang dulu sering bantuin aku ngerjain tugas. Dia baik, lucu, dan, kalau nggak salah, dulu sempat suka sama aku. Tapi aku pilih Mas Iwan. Ridwan? Lama nggak dengar. Apa kabar? Balasku. Baik. Saya dengar cerita kamu dari Pak Bonar. Luar biasa perjuangan kamu. Saya kagum. Ah, biasa aja. Nggak biasa. Kamu hebat. Kalau boleh, saya pengen ketemu. Ngobrol-ngobrol. Sebagai teman lama. Aku memandangi langit malam. Bintang-bintang bertaburan. Boleh. Kapan? Besok siang? Di kafe kamu? Saya pengen nyoba kopinya. Aku tersenyum. Oke. Besok siang. Aku tunggu. Percakapan selesai. Aku memandangi ponselku lama. Ridwan. Laki-laki yang dulu aku tolak karena memilih Mas Iwan. Sekarang dia kembali. Apa ini pertanda? Apa ini awal baru? Aku tidak tahu. Tapi hidup selalu memberi kejutan. Dulu aku benci Cindy. Sekarang dia jadi sahabatku sebelum pergi. Dulu aku cinta Mas Iwan. Sekarang dia jadi kenangan pahit yang mulai terhapus. Dulu aku sendiri. Sekarang punya 2 anak yang menjadi penyemangat hidup. Dan mungkin,
Akan ada laki-laki baru yang bisa menerima aku dan anak-anakku. Mungkin Ridwan adalah jawabannya. Atau mungkin bukan. Yang pasti, aku tidak akan menutup diri. Karena hidup harus terus berjalan. Luka harus sembuh. Dan cinta dalam bentuk apapun, layak untuk diperjuangkan. Aku mengusap perutku. Kosong. Tidak ada lagi bayi di sana. Tapi hatiku penuh. Penuh cinta untuk Bara. Penuh cinta untuk Kiki. Penuh cinta untuk kenangan Cindy. Penuh cinta untuk masa depan. Bara yang pertama. Nak, Mama baik-baik saja. Adikmu baik-baik saja. Kiki baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Kamu tenang di surga. Aku memandangi langit. Satu bintang jatuh, meninggalkan jejak cahaya. Cindy, itu kamu? Kamu lihat? Aku jaga anakmu baik-baik. Dia bahagia. Kamu tenang. Air mataku jatuh. Tapi aku tersenyum. Karena akhirnya, setelah semua badai, aku menemukan damai. Damai dalam pelukan anak-anak. Damai dalam hangatnya rumah. Damai dalam keyakinan bahwa keadilan selalu ada. Mungkin tidak sekarang. Mungkin tidak cepat. Tapi selalu ada. Selamat jalan, Mas Iwan. Selamat jalan, Cindy. Kalian sudah pergi, tapi kalian hidup dalam anak-anak ini. Dan aku akan terus hidup. Untuk mereka. Untuk masa depan. Untuk cinta yang tak pernah padam.